Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-qurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bersilaturahim bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bukan untuk yang pertama dan terakhir, tapi mudah-mudahan berkesinambungan, minimal nanti di padang mahsyar kita bisa berjumpa, bersilaturahim. Khususnya mudah-mudahan kelak kita diajak oleh Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama seperti malam hari ini. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hari ini termasuk penghujung dari bulan Rabiul Awal. Kalau tidak salah, bulan Rabiul Tsani itu penanggalan umumnya kalau tidak salah tanggal 26 November. Kalau tidak salah. Tapi yang jelas hari ini terhitung penghujung atau hari akhir-akhir kita berada pada bulan Rabiul Awal. Yang mana pada bulan Rabiul Awal itu ada satu hari yang sangat istimewa, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Berarti malam hari ini kita duduk di sini juga dalam rangka memperingati kelahiran Nabi yang sangat mulia, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita bermohon mudah-mudahan kita dicatat sebagai pencinta beliau. Allahumma amin. Mudah-mudahan hati kita senantiasa rindu pada beliau. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Dan mudah-mudahan beliau tetap cinta kepada kita. Mudah-mudahan beliau senang memberikan syafaat kepada kita. Dan mudah-mudahan kita kelak senantiasa dekat tempatnya dan juga kedudukan kita di dekat beliau Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita juga hendaklah membaca sholawat yang banyak kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau sabdakan, Inna aulan nasibi, sesungguhnya paling mulia-mulianya orang dan paling dekat-dekatnya orang terhadapku, kata Nabi Muhammad SAW, yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, aktsaruhum alaiya sholatan, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat atas diriku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ini tercatat sebagai ahlus sholat, maksudnya melaksanakan sholat 5 waktu, itu terhitung kita sudah beberapa kali setiap hari mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan itu juga yang menyebabkan kita kelak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau ada kesempatan-kesempatan senggang,
kita tambah ucapan-ucapan sholawat itu. Ya misalnya yang sedang di kantor, ya, kan ada waktu senggang itu ya. Masa di kantor orang itu kerja mulai jam 7 sampai jam 4 sore itu tidak berhenti sama sekali, tidak mungkin kan? Pasti ada berhentinya. Nah, saat berhenti tidak beraktivitas, mari kita upayakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada orang di pabrik, ada enggak? Kerja di pabrik, ada juga. Masa di pabrik itu kerja nggak ada istirahatnya sama sekali, nggak ada? Pasti ada. Ada yang jualan di pasar nggak? Ada ya jualan di pasar? Masa mulai pagi sampai pulang tuh nggak ada istirahatnya sama sekali? Nggak mungkin. Oke, itu ya. Nah ini ibu-ibu gimana? Wah aku ini ibu rumah tangga. Saya tanya ini ibu rumah tangga ini apa pekerjaannya? Oh aku nyuci baju keluarga. Oh aku memasak. Oh aku bersih-bersih rumah. Oh aku ini dan itu. Pertanyaannya, masa dalam sehari semalam gak ada istirahatnya sama sekali? Tidak mungkin. Betul ya? Betul Bu? Nah tatkala kita tidak beraktivitas, karena umumnya kalau beraktivitas itu yang diingat adalah kerjaannya, maka begitu kita selesai beraktivitas, walaupun ada waktu 10 menit, usahakanlah kita melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada pekerjaan yang bisa disertai dengan sholawat. Oh aku ini adalah sopir atau driver Gojek misalnya. Misalnya ini ya, kan waktu membawa mobil atau naik motor menuju tempat tujuan kan bisa baca sholawat, betul? Oh aku ini petani. Apa pekerjaan petani? Mencangkul sawah. Masa tidak bisa mencangkul dengan baca sholawat? Bisa tidak? Bisa. Oh aku ini sedang di dapur, kata ibu-ibu. Masa aku tidak bisa goreng-goreng ini sambil masak, sambil baca sholawat? Bisa enggak? Bisa kalau mau. Bisa kalau mau. Masalahnya kadang-kadang kita males. Betul? Betul? Nah, kalau kita ingin mendapatkan kedekatan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, kata beliau kuncinya satu, yaitu barang siapa yang paling banyak baca sholawat atas diriku, kata Nabi, maka dia orang yang paling dekat denganku. Di mana itu? Di padang mahsyar. Di mana? Di padang mahsyar. Apa sih padang mahsyar? Suatu tempat. Kalau kita mengatakan padang itu kan seperti padang pasir gitu ya, tempat yang luas. Padang mahsyar jauh lebih luas daripada padang pasir. Ini kelak tatkala kita sudah meninggal dunia, kemudian menetap di pekuburan lama sampai menunggu hari kebangkitan, maka ditiup trompet sangkakala kebangkitan, det, maka semua manusia dibangkit. Karena sebelumnya semua manusia itu pasti mati. Sebelum kebangkitan itu semua manusia pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin, setiap jiwa atau manusia itu dha'iqatul maut, pasti mengalami kematian. Kemudian dikuburkan, kemudian ada hari berbangkit, yaitu peniupan trompet sangka. Bangkitlah kita. Nah, waktu manusia bangkit dari kuburan,
itu mengalami hidup lagi dan semuanya berkumpul di padang mahsyar. Gimana gambarannya padang mahsyar? Kalau kita berada di bumi sekarang ini, kita hidup, misalnya ini di saat musim panas ya. Nah ini musim panas, bumi ini panas sekali ya. Apalagi kalau ada asap kebakaran hutan ya. Betul? Kebakaran atau bakar Pak? Kebakaran atau dibakar? Dibakar. Karena dibakar menjadi kebakaran ya. Itu panas. Sebut saja jam 1 siang. Jam 1 siang. Kita berada di satu tempat yang tidak ada pohonnya sama sekali, Pak. Di musim yang sangat panas. Apalagi kalau tempat itu ada jalan aspal, kita berada di jalan aspal tanpa menggunakan sandal atau sepatu alias telanjang kaki, dan juga tanpa menggunakan baju. Ya untung-untungan kalau masih pakai celana, untung-untungan ini ya. Tapi gambarannya juga tidak menggunakan celana alias telanjang bulat. Pada jam 1 siang, kira-kira panasnya gimana itu Pak? Kira-kira di musim panas sampai berapa sih musim panasnya bumi ini? Sampai berapa? 30 berapa? 34. Kira-kira panas kuat gak Pak? Kuat berapa lama kita ini? 1 jam kuat? Tidak kuat 1 jam. Kita tidak pakai alas kaki di atas aspal. Apa yang dirasakan kira-kira? Jangankan 1 jam, 10 menit tidak kuat Pak. Betul ya? Saya tanya, kenapa kok panas Pak? Karena kita di tempat yang tiada teduhnya, tiada apa nih, pohon atau apa saja yang menjadikan tempat berteduh kita. Betul? Dan kita terkena sengatan matahari atau sinar matahari secara langsung, maka panasnya luar biasa. Setengah jam tidak kuat Pak. Betul? Betul Pak? Kita nyebrang saja, nyebrang ini kadang-kadang pakai sendal, itu aja panasnya luar biasa. Di tengah terik matahari yang panas musim kemarau, apalagi tidak pakai sandal. Saya tanya saudara, itu jarak matahari dengan kepala kita itu berapa kilometer? Jutaan kilometer. Andai kata matahari itu jaraknya dengan kepala kita cuman 100 meter, gimana kira-kira kita ini? Terbakar nggak? Terbakar nggak? Terbakar kita. Ala kulli hal, jarak matahari dengan kepala kita ini jutaan kilometer. Nah, besok di padang mahsyar, sebagaimana keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang intinya itu Allah mendekatkan matahari dengan kepala kita dalam jarak sejengkal. Mungkin susah dikatakan sejengkal itu seberapa, saya katakan 1 meter Pak. Kalau sekarang jarak matahari yang sekian jauhnya itu sudah panas, gimana kalau sejengkal atau 1 meter? Atau mungkin janganlah bilang 1 meter, setinggi loh menara ini, 15 meter Pak. Kira-kira gimana rasanya panasnya? La haula wala quwwata illa billah. Maka diriwayatkan saat itu semua orang yang di padang mahsyar itu tidak menggunakan baju, tidak menggunakan celana, tidak menggunakan alas sandal.
Semuanya telanjang. Sehingga diriwayatkan tatkala Nabi Muhammad bercerita semacam itu, dan di sana ada Siti Aisyah, istrinda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sebagai seorang wanita yang mempunyai rasa malu tinggi, beliau bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kami juga kaum wanita itu di padang mahsyar sebagaimana engkau katakan kami telanjang? Kan malu ya Allah kalau kami telanjang, padahal di situ banyak orang laki-laki." Kata Siti Aisyah. Maka Nabi mengatakan, "Wahai Aisyah, siapa orang yang siapa orang yang mampu memikirkan dirinya di saat tersebut, malu atau tidak malu, itu sudah tidak terbayangkan. Kenapa? Karena tempatnya sangat menakutkan, yaitu matahari bisa membakar setiap orang." Itu di padang mahsyar. Ini saya beranalog atau mengajak bapak-bapak berpikir. Kalau misalnya ini ya, misalnya kita ini mandi Pak. Maaf ya, ini karena babnya begini, bukan karena kita bicara pornografi, tidak ya, tapi babnya memang di akhirat semacam itu ya. Saya analogikan begini Pak. Waktu kita ini mandi di dalam kamar mandi. Maaf kan telanjang biasanya ya, umum ya, gak laki gak perempuan. Tiba-tiba ini Pak, di tengah mandi ada gempa. Wah, pingin lari enggak kita? Pingin lari kita, takut betul. Kira-kira sempat enggak memikirkan mana ini andukku biar kering, mana ini celanaku? Apa langsung lari saja Pak? Langsung lari, kenapa? Daripada keruntuhan bangunan, lebih baik saya lari biar aman. Sudah tidak memikirkan rasa malu, betul Pak. Ini pengibaratan. Atau kita ini kalau bukan gempa, misalnya kita keluar dari kamar mandi, kebetulan ini saya katakan bapak-bapak aja ya, itu kadang-kadang kan pakai handuk ditutupi gitu ya, kadang-kadang kan gitu ya, ada saja ya. Subhanallah, kita buka pintu Pak, ternyata ada kawan kita yang masuk, akhirnya tangan kita ini kejepit Pak, buah berdarah, anduk yang kita pakai menutupi aurat ini jatuh karena kaget kita. Kira-kira Pak, tangan kita masih tidak berpikir mana andukku, sambil sini kejepit Pak, berdarah. Kira-kira mana yang refleksi Pak? Menyelamatkan tangannya, ya Allah, ini ya lupa sudah. Kenapa? Rasa sakit sehingga menyebabkan lupa, namanya malu, menutupi kemaluan ini lupa. Betul Pak? Loh, ini bukan sekedar kejepit pintu, bukan sekedar gempa, tapi matahari membakar. Maka tidak ada yang berpikir bagaimana saya harus menghadap Allah dalam keadaan telanjang ini, bagaimana? Karena itu dikatakan pada saat tersebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu yafirru, lari, almar'u, setiap orang, min akhi, dari saudaranya. Tidak kenal saudara Pak, tidak kenal. Wa sahibatihi wa bani. Seorang suami di saat tersebut tidak bisa mencari istrinya, tidak bisa. Ini waktu tempat yang menakutkan. Wa sahibatihi wa bani, atau juga mencari anaknya, tidak bisa, tidak mampu. Ketakutan ini Pak. Setiap orang ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu pada mahsyar. Bahkan diriwayatkan juga itu mereka berkeringat
Ya panas, karena panasnya berkeringat. Itu keringatnya mengucur sampai banjir dan membanjiri dirinya. Keringatnya sendiri membanjiri dirinya, itu panasnya gimana itu? Karena itu di dalam hadis juga disebutkan orang yang paling bahagia saat tersebut antara lain adalah muadzin, tukang azan. Kenapa? Karena di saat tersebut orang yang tiap hari azan di masjid ini, muadzin ini diberi oleh Allah SWT karomah atau kemuliaan, itu lehernya memanjang. Loh, kalau kita di dunia leher kita memanjang, wah dibully kita Pak. Ya udah, ini manusia atau manusia ular ini kan gitu. Tapi beda di padang mahsyar, beda Pak. Tatkala orang tenggelam dengan keringatnya, maka muadzin itu selamat. Kenapa? Badannya tenggelam tapi kepalanya di atas sehingga tidak tenggelam dengan kepala. Itu keistimewaan para ahli azan. Sudah ya? Jadi itu baru satu riwayat tentang kondisi padang mahsyar. Nah, di sana di saat orang ketakutan, mulai dari perhitungan amal kebaikan, amal keburukan, ini semuanya dilakukan di situ, Pak. Sudah tersiksa kita ini di padang mahsyar ditanya oleh malaikat petugas yang ada di sana. Itu ibarat kita ini apa ya, pegawai barangkali ya. Terus ada direktur, ini pegawai nih ya, ada direkturnya menggunakan bodyguard. Diperiksa, ini pegawai ini siapa yang mencuri uangnya kantor ini? Ayo baris Pak. Wadah bodyguard besar. Apalagi kalau kita gambarkan bodyguardnya ini pakai kekar, tatuan, bawa palu besar. Ayo baris, sini, satu persatu. Kata bodyguardnya. Juragannya duduk Pak. Kira-kira kita sebagai pegawai, kata juragannya, kata direkturnya ini, kalau kalian bohong, ada dua kemungkinan. Ini bulan ini tidak saya gaji. Waduh, pegawai nggak digaji Pak. Ya, mending dipukul daripada nggak digaji. Betul Pak? Ini urusan perut ini ya. Pasti takut Pak. Aduh, kok ada aja kejadian gini, kita di absen lagi. Kalau di absen oleh bodyguard dengan direktur, ini urusan manusia Pak, kecil. Walaupun dipukul pakai gobang di dunia ini, palu, amr, palu, gobang, apa orang sini bilang? Yang untuk mantek paku Pak, dokter apa nih? Petir, ya petir, patil, patil. Orang Jawa bilang petil, orang sini bilang patil, martel juga ya. Itu kan ada martel yang kepalanya itu 1 kilo, itu kan ada Pak ya? Besar, ya, dalam. Itu walaupun kita dipalu Pak, dibandingkan dengan palunya malaikat yang ada di sana, ini palu kecil milik kita ini Pak. Kurcaci itu, palunya itu malaikat yang besar membawa gobang di sana bertanya, ayo baris. Takut kita ini Pak. Melihat malaikat ini yang kalau di saat-saat seperti itu takut kita ini Pak. Melihat saja takut. Subhanallah, yang ingin saya ceritakan Pak, di saat manusia ketakutan, bayangkan perhitungan amalnya itu Pak. Ini semuanya diketahui. Di absen dan dikasih tahu, kamu hari ini begini, hari ini begitu, hari ini begini, hari ini begitu, semuanya Pak. Lawang kita di dunia saja, misalnya suami istri gitu ya, suami istri tiap hari loh suami istri kumpul satu rumah loh ya. Tapi kalau daftaran banyak-banyakan salah, Pak kamu tadi begini ya, ditulis.
Oh Bu, kamu tadi begini, kira-kira gimana rasanya Pak rumah tangganya? Hancur itu rumah tangga ya, di absen. Bapak tadi ada SMS ya, atau Bapak ada WhatsApp ya, dari siapa? Oh enggak, dari temanku itu, Sotek misalnya. Padahal namanya Maria. Oh ketemu. Kata istrinya, kamu tuh bohong Pak, itu kan dari Maria. Itu siapa itu? Selingkuhanmu ya? Ah, siapa? Ternyata si suami melihat, loh Bu, itu kok ada nama laki-laki, itu siapa itu? Enggak kok, ini Zainab. Zainab apa Zainuddin? Kira-kira apa yang terjadi Pak rumah tangganya? Seperti neraka ya. Betul, saling curiga suami dengan istri. Pasti seperti neraka. Ini manusia ini, itu urusan kecil. Sedang di akhirat nanti semua perilaku kita dibuka. Nih kamu begini. Terus mau bilang apa? Salah pukul, salah ini jotos, salah ini kopan, salah ini hasil menakutkan Pak. Itu kondisi pada manusia. Sampai-sampai ini dalam riwayat orang-orang kafir itu Pak tahu kalau dirinya akan masuk neraka, tapi tidak kuat Pak di padang mahsyar. Mereka mengatakan, ya Allah, andai kata kami ini masuk neraka, sudahlah masukkan kami di neraka. Kami tidak kuat di padang mahsyar. Dikira neraka lebih dingin Pak. Dikira neraka lebih dingin, padang neraka lebih panas. Tapi karena tidak kuat ini di padang mahsyar begitu. Ya ikhwan, di sana ada seorang manusia yang sangat mulia. Di tengah-tengah ketakutan orang, ada seorang yang sujud kepada Allah SWT, memohon ampun, meminta perlindungan. Siapakah beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya oleh Allah SWT, ya Muhammad, irfa ra'sak is'al to. Hei Muhammad, engkau jangan lama-lama kalau sujud. Irfa ra'sak, engkau tengadahkan kepalamu. Wasal to, engkau minta apa saja akan aku berikan semua permintaanmu. Siapa beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Pak, kita ini Pak ya, misalnya nih ya, ini dalam keadaan gempa dan kebakaran, sudah gempa kebakaran, tiba-tiba ada helikopter, nyium, kasih tampar Pak sama kita Pak. Di sini ada orang 10, rebutan nggak Pak? Rebutan kepingin selamat. Betul. Yang dapat pertama memegang tampar untuk mengangkatnya ini kira-kira ikhlas enggak bilang begini, engkau sajalah biar aku terbakar di sini dan kena gempa enggak apa-apa. Kira-kira ada yang begitu Pak? Ada yang begitu? Ada. Bahkan antara ayah dengan anak, ya, kalau bisa ayahnya dapat duluan, katanya kamu di sini aja nak. Yang penting ayah ini selamat. Kalau yang dapat ayah anaknya dewasa maksudnya, maka bilang, Pak, sebentar dulu Pak ya, aku menyelamatkan diri, aku mau bantuan, cari bantuan, padahal ayahnya kebakar di situ. Betul? Itu manusia. Maka Nabi diminta oleh Allah, sudahlah engkau bertanya apa yang engkau minta. Itu kalau kita mungkin, ya Allah, saya tidak kuat di padang mahsyar ya Allah, saya tolong masukkan surga. Katanya engkau mengatakan aku min ahlul jannah, karena itu tolong ya Allah, aku sekarang ini masukkan surga, karena di padang mahsyar aku tidak kuat. Barangkali itu kalau kita, betul ingin menyelamatkan diri. Tapi Nabi Muhammad bukan seperti itu akhlak beliau. Beliau minta ummati, ya Allah tolonglah umatku. Kasihan mereka kepanasan di sini ya Allah. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita ini cinta enggak sama kita, Pak? Cinta enggak? Karena itu beliau mengatakan, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alaiya sholatan.
Sesungguhnya manusia yang paling dekat hubungannya denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Itu yang pertama-tama diselamatkan oleh Nabi. Kan macam-macam warna Nabi Muhammad kan macam-macam ya. Yang ahli ibadah ada, betul. Yang setengah ahli ibadah ada, ya. Yang antara ibadah dan maksiat jalan sama-sama ada enggak? Kata orang sekarang ini, orang ini STMJ katanya. Oh, apa STMJ itu? Apa yang diminum-minum STMJ? Oh, bukan. S itu sholat, STT itu terus alias terus jalan, STM itu maksiat, STMJ J-nya jalan. Jadi sholat terus maksiat jalan. Seimbang katanya. Kayaknya kita gitu enggak ya? Enggak, sama sekali tidak punya maksiat. Kira-kira kita enggak punya maksiat sama sekali? Masya Allah, alhamdulillah. Padahal zaman sekarang zaman digital, zaman handphone. Ada yang enggak punya handphone di sini? Mungkin yang tua mungkin enggak punya, tapi yang lain-lain banyak yang punya ada. Ini di handphone, ini banyak ibadah banyak Pak. Di sebelah sini ibadah, sebelah sini maksiat, betul? Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat apa saja, maksiat jempol Pak. Share, kadang di share ini juga nggak bener, jadi maksiat. Jadi kita ini kayaknya sholat ya sholat, ngaji, maksiat jalan. Itu umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zaman sekarang. Tapi yang maksiat saja cukup. Saya yang penting asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang penting dapat KTP Islam sudah. Amal-amalan enggak, maka dikatakan apa? Islam KTP. Besok itu Islam KTP, yang masuk surganya itu pertama kali KTP-nya dulu Pak. Orangnya masih nanti orangnya. Yang masuk surga apanya? KTP-nya dulu. Nah, di saat yang demikian itulah Nabi Muhammad diibaratkan membuka payung Pak. Diibaratkan Nabi Muhammad membuka payung. Nah, begini ya, liwat, bendera. Ya, mungkin lebih mudah saya katakan payung. Kata Nabi Muhammad, siapa orang yang ingin dekat denganku, karena di atasnya ini ada matahari yang panas, hendaklah mereka bernaung dalam naunganku. Saya katakan mudhallah, payung atau terpal begitu ya, di atasnya begini. Nah, ini kalau seperti itu ya, seperti ini apa lampu, kan ada bayangan ini Pak, betul? Bayangan ini kan sesuai dengan besar kecilnya payungnya ini. Maka orang-orang yang selamat berada di bawah payungnya Nabi itu adalah orang yang merasakan dingin, tidak kepanasan seperti orang lain tidak mendapatkan payung tadi itu. Betul kan? Kita berharap kalau kita banyak baca sholawat, maka kita ternaungi oleh payungnya Nabi Muhammad SAW. Itu gambarannya inna aulan nasibi yaumal qiyamati aktsarhum alaiya sholatan. Kalau kita kepingin dapat naungan dari payungnya Nabi, perbanyak sholat. Kalau gitu baca sholawat penting nggak Pak? Kalau dari yang panas, kira-kira Bapak cari yang rindang atau nekat cari yang panas? Cari yang rindang. Mudah-mudahan kita yang ahli baca sholawat mendapatkan naungan dari naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma. Kita baca sholawat suka dah? Senang baca sholawat senang dah? Kalau mau Nabi baca sholawat tidak? Mau pakai rebana, tidak pakai rebana, ya dah. Mau sendirian berjamaah, yang penting baca sholawat. Tujuannya apa? Agar kelak kita termasuk dari orang yang dinaungi payung raksasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu?
di padang mahsyar. Biar apa? Biar tidak kena panas matahari tadi itu yang cuman sejengkal atau gambaran lebih mudah setinggi menara masjid, tapi mataharinya membakar. Jadi gimana sekarang? Suka baca salawat atau enggak? Mau baca salawat banyak atau enggak? Pingin dapat naungan Nabi Muhammad atau tidak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat naungan tersebut. Tapi, ada tapinya tuh, masih ada tapi, Pak. Tapi yang namanya orang kan banyak, Pak. Misalnya ini sebut saja ya, kalau ada banjir, sebut saja Pak ya, sebelah sana banjir, sebelah situ banjir, sana banjir, sini banjir, yang ada ini masjid tidak kebanjiran, Pak. Kira-kira masyarakat larinya kemana, Pak? Masjid. Kalau satu kampung mungkin cukup satu masjid. Gimana kalau satu kota masjidnya cuma satu, Pak? Besar-besar enggak? Berlomba-lomba beda? Cepet-cepetan tidak, Pak? Itu yang paling menang takmir masjid, Pak, bawa kunci. Betul? Bahkan bisa sembunyi di tempat pengimaman, kantor pengimaman, bawa kunci. Untung jadi takmir masjid. Betul? Nah, ini di padang mahsyar kita berebut naungan Nabi itu tidak sembarangan. Lawan kita itu adalah para nabi, para wali, para syuhada, para sholihin, yang mereka itu tidak bermaksiat, kalaupun bermaksiat sedikit dan terus bertobat kepada Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah, itu yang mendapatkan tiket pertama untuk mendapatkan naungan dari naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, kalau gitu kita yang hadir ini derajat kita, apakah kita nabi? Bukan kan? Lawan kita para nabi. Sudah para nabi mendapatkan naungan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkat berikutnya para sahabat Nabi. Apakah kita ini sahabat Nabi? Bukan. Berat ya? Kalau begitu para aulia, para wali kekasih Allah setelah para sahabat. Pertanyaannya, apa kita ini yakin kalau kita ini kekasih Allah, wali-wali Allah? Kayaknya enggak. Karena para wali Allah itu tidak bermaksiat, Pak. Tidak punya handphone lah. Kenapa tidak punya handphone? Karena di handphone ada sisi baik dan sisi gelap. Ya. Kalau bukan wali, bawahnya lagi ulama sholihin. Apakah kita ini termasuk ulama yang soleh? Wong ngaji aja kadang-kadang lupa. Masa dikatakan ulama ngajinya lupa? Betul. Syuhada, para orang-orang yang mati syahid, apakah kita ini juga mati syahid? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada perang kita ikut perang atau lari, belum tentu. Ya, itu kelompok-kelompok yang mendapatkan tiket pertama-tama untuk mendapatkan naungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lawan kita ini adalah orang yang lebih banyak daripada kita di dalam bacaan sholawat, ditambah ibadah-ibadah yang lain, baik yang wajib maupun yang sunnah. Itu lawan kita. Karena itu kalau kita baca cuma sehari 100 kali, ngakunya sudah paling dekat dengan Nabi Muhammad, itu ya nonsen. Betul? Nonsen. Nah, karena itu gimana caranya ya? Ya, yang penting kita ini berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang meyakini yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahad.
Kelak dari kiamat setiap orang itu akan dikelompokkan kepada orang yang dicintainya. Kalau kita cinta para nabi, insya Allah dikelompokkan dengan mereka. Kalau kita cinta para wali, mudah-mudahan dikelompokkan dengan mereka. Kalau cinta ulama, mudah-mudahan dikelompokkan dengan mereka. Kalau cinta orang-orang soleh, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kategori mereka. Ada orang-orang ahli sodako, kalaupun kita bukan ahli sodako, mudah-mudahan ahli sodako ini bisa mengangkat kita. Itu harapan kita, Pak. Orang yang baik-baik kita cintai, usahanya kita tiru. Maka kita berharap sebagaimana di dalam sabda Nabi, yuhsyarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahab, akan dikelompokkan kelak dari kiamat setiap orang bersama orang yang dicintai. Karena itu adik-adik nggak usah cinta sama pemain-pemain bola luar negeri. Mau aku beli kaos Maldini atau apa namanya, di kaos apa ini Messi, Messi itu satu lagi, Maradona. Wah, itu nama-nama memang terkenal. Tapi kalau bukan Muslim ini mayoritas mereka kafir, Pak. Betul. Pemain-pemain bola barat itu kafir enggak mayoritas? Kalau kita mati memakai kaos itu, oh, kamu cinta dengan Messi ya. Dilihat Messi agamanya apa? Klik. Misalnya kafir. Itu kalian akan dikelompokkan dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mending ditulisi nama-nama ulama-ulama, Pak, guru-guru kita. Nah, ini yang murid-murid Habib siapa? Umar Barakbah ya. Mending ditulisi Umar Barakbah atau Sayyid atau Habib Umar Barakbah, dipakai kaosnya daripada tulisi Messi, Maradona yang Islamnya nggak jelas. Kalau Islam, Pak, kan kayak Maradona itu kafir kan. Tapi kita senang itu kadang-kadang mengidola pada orang kafir. Gimana? Resiko bukan di Indonesia, resiko bukan di dunia, tapi resikonya ketika berada di padang mahsyar. Na'udzubillah min dzalik. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Ini sudah azan ya, sudah. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu ada satu hal yang bisa kita kenang, yaitu saat mengaji kebetulan saya datang di sini, berarti kita diajak untuk banyak baca sholawat kepada Nabi. Karena musuh tanding lomba kita untuk mendapatkan payung naungan Nabi itu adalah orang-orang hebat, mulai dari para anbiya, para nabi, terus para aulia, para wali, para siddiqin, orang-orang yang benar, dan juga orang-orang ulama, syuhada, solehin. Itu adalah lawan tanding kita untuk berlomba-lomba lari menuju naungan payung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ikut lomba dan kita rombol bisa memenangkan, minimal kalau nggak paling dekat ya tengah-tengah lah. Yang penting sudah tidak kepanasan dengan matahari yang sangat panas tersebut. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mungkin ada kata-kata saya menyinggung, kurang pas, kurang enak didengarkan, ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.